Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Hari ini kita akan masuk dalam bab adabul jiwar, yakni adab bertetangga. Adab-adab bertetangga. Nah, ketahuilah bahwasanya syariat Islam, syariat yang penuh berkah ini datang dengan membawa akhlak-akhlak yang mulia dan adab-adab yang tinggi. Demikian juga wa jamil muamalah yang indah, yang semua itu menunjukkan kesempurnaan yakni syariat Islam. Dan syariat Islam meliputi banyak hal dan juga menunjukkan keagungan syariat Islam dan meliputi segala sisi kemaslahatan dan juga hak-hak. Dan alhamdulillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan di antara adab-adab yang mulia dan akhlak-akhlak yang baik yang diserukan oleh syariat Islam adalah al-inayah bihaqil jar, memperhatikan hak-hak tetangga. Perhatikan hak-hak tetangga. Dan hak tetangga atas tetangga yang lain ini adalah hak yang sangat besar. Dan tahukah Anda apakah itu tetangga? Jadi tetangga yaitu orang yang rumahnya dekat dengan rumah Anda. Ini tetangga. Tempat tinggalnya ini bisa saja bersebelahan dengan tempat tinggal Anda. Demikian juga Anda sering ketemu berulang kali. Anda bisa melihatnya dan ia pun bisa melihat Anda. Ini masuk di dalam tetangga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tetangga ini memiliki hak dan menganjurkan para hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala ini untuk memperhatikan hak tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36. Qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba
wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian semua kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini perintah Allah Ta'ala yang pertama kali untuk supaya kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, tauhid, menunjukkan ibadahnya kepada Allah, untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini perintah untuk bertauhid dan larangan untuk berbuat syirik. Wa bil walidaini ihsana, yang kedua, perintah kedua di sini, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, yaitu kepada ibu bapak. Ini untuk perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Ini perintah yang agung, perintah kedua setelah perintah untuk beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan besarnya hak kedua orang tua yang wajib ditunaikan oleh anak-anaknya. Wa bidil kurba, setelah itu dan berbuat baiklah kepada kerabat, kepada karib kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dekat, wal jari al junub, dan tetangga yang jauh. Berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan juga tetangga yang jauh. Wa sahibi bil jambi, dan teman dekat, teman sejawat, wa ibnis sabil, dan ibnu sabil, orang-orang dalam perjalanan. Wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Maka orang-orang yang sombong lagi angkuh, ia tidak akan memperhatikan hak-hak tetangganya, hak tetangganya. Maka ayat ini menunjukkan besarnya tetangga, kan Allah Ta'ala yang memerintahkan itu. Rasulullah SAW juga bersabda, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril terus menerus berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira dia akan mewariskannya, menjadikan tetangga mendapat warisan. Jadi, mengira semacam itu karena sering sekali Jibril ini berwasiat agar berbuat baik kepada tetangga. Nah, di antara adab-adab dan hak-hak bertetangga ini banyak sekali. Nah, sebelum masuk ke situ, saya tambahkan lagi bahwasanya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik
yakni apa, sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada sahabatnya. Mereka yang paling baik kepada sahabatnya. Wa khairul jirani indallah, khairul jirani indallah, dan sebaik-baik jiran, tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada tetangganya. Rawahu Ahmad. Baik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling baik, yaitu di antara mereka terhadap apa, tetangganya. Ya, cukuplah ini menjadi motivasi kita bagaimana kita bisa menjadi tetangga yang terbaik agar menjadi yaitu apa, seorang tetangga yang paling baik di sisi Allah. Ini di sisi Allah. Jadi tetangga yang paling utama, paling afdal indallah di sisi Allah, dan paling tinggi keberadaannya adalah tetangga yang paling baik kepada tetangganya, yaitu mereka yang paling banyak memberikan manfaat, paling banyak berbuat baik, paling banyak jadi apa, silah menyambung tali hubungan kepada mereka, dan paling banyak dalam menunaikan hak-hak tetangga. Maka di sini terdapat ajakan untuk memberikan perhatian yang besar terhadap hak-hak tetangga, karena mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba apabila dia berbuat baik kepada tetangganya, menunaikan hak-hak tetangganya, bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak menyakiti mereka, kemudian tetangganya kok di bawah itu, tidak sebaik dia misalkan, atau bahkan tetangganya ini kebalikannya, misalkan kita berbuat baik kepada mereka tapi kok mereka tidak berbuat kepada kita, bisa semacam itu, maka tetangga tersebut menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Maka cukuplah ini menjadi kemuliaan dan menjadi suatu apa, keutamaan, kiranya ia bisa mendapatkan atau menjadi orang yang atau tetangga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini juga terdapat yakni tasliyah, penghiburan, yakni apa, bagi tetangga yang baik, tetangga yang berbuat baik kepada tetangganya, walaupun tetangganya ini membalas dengan sebaliknya. Karena dengan dia berbuat baik kepada tetangganya, menunaikan hak-hak mereka, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari mereka. Misal kita berbuat kepada mereka, kok mereka enggak balas berbuat baik kepada kita, kita enggak peduli itu, karena kita melakukan itu karena Allah dan mengharap pahala dari Allah. Misalkan tangga ini berupaya untuk menyambung hubungan dengan mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengharapkan yakni apa, pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini juga terdapat peringatan, yaitu tentang pentingnya seorang muslim untuk mempelajari hak-hak tetangga secara umum yang telah dijelaskan di dalam sunnah. Kita perlu mengetahui itu, karena hari-hari kita hidup
bertetangga. Kita tidak bisa hidup sendirian. Di mana saja kita mesti ada tetangga. Akan penting untuk mempelajari hak-hak tetangga itu apa saja. Kemudian saya itu berupaya untuk bisa menjaganya dan mempraktekkannya. Yang paling penting di sini mempraktekkannya, karena ilmu ini buahnya itu amal. Otomatis ketika orang itu banyak belajar, banyak mengaji, banyak mengerti tentang hal itu, harusnya menjadi baik. Menjadi baik. Dengan itu seorang hamba, seorang muslim bisa menjadi tetangga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila dia tidak mengetahui hak-hak tersebut, bagaimana dia bisa menunaikannya? Sementara dia tidak mengetahui hak-hak tersebut. Kalau tadi disebutkan bahwasanya sebaik-baik tetangga di sisi Allah Ta'ala adalah mereka yang paling baik kepada tetangganya, maka dipahami dari situ kebalikannya, bahwasanya sejelek-jelek tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling jelek kepada tetangganya. Mungkin dengan menyakiti tetangganya, berbuat tidak baik kepada mereka, atau bahkan tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguannya. Maka ini tentunya ini adalah tetangga yang paling jelek. Kemudian juga sabda Nabi, khairuhum li jarihi, sebaik-baik mereka kepada tetangganya ini mencakup kulla abwabil khair, mencakup semua pintu-pintu kebaikan. Dan ini banyak sekali, seperti al-mubadarah bis salam, bersegera untuk mengucapkan salam, wa talaqatil wajhi, kalau ketemu tetangganya ya bertemu dengan wajah yang berseri-seri, tidak cemberut apalagi menakutkan. Wa husnil muqabalah, menyambut dengan baik. Demikian juga berhubungan dengan bagus. Kemudian wasilah, mungkin wasilah menyambung hubungan dengan misalkan memberi makanan, hadiah, berkunjung, bertanya pada tangganya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Masuk ke dalam kitab ini, qala ini apa mu'allif rahimahullah ta'ala, adapun adab-adab dan hak-hak bertetangga adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih tetangga yang soleh, memilih tetangga yang baik. Nah, sebelum seseorang memutuskan tinggal di suatu tempat, seharusnya ia memilih tempat yang di sana terdapat para tetangga yang baik, yang soleh. Sebab kadangkala tetangga suka membuka rahasia rumah tangga orang lain. Ada kalanya seseorang membutuhkan bantuan tetangganya. Apabila tetangga itu adalah orang yang soleh, tentu ia akan memberikan manfaat dan meringankan bebannya. Adapun bila ia bukan orang yang soleh, tentu ia akan menyebabkan kesusahan, bahkan kadang dapat menyebabkan kesengsaraan. Rasulullah SAW telah bersabda, arba'un minas sa'adah, ada 4 perkara yang termasuk kebahagiaan atau yang dapat mendatangkan kebahagiaan. 4 perkara minas sa'adah, termasuk kebahagiaan. Yang pertama, almar'atu sholihah, wanita yang sholihah, istri yang sholihah. Wal maskanul wasi', yang kedua tempat tinggal yang luas, tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, wal jarus sholih, tetangga yang soleh. Yang keempat, al markabul hani,
kendaraan yang bagus, kendaraan yang bagus, kendaraan yang baik lah, layak, bagus. Arba'un minasyaqa. Kemudian ada 4 perkara minasyaqa, 4 perkara yang dapat mendatangkan kesengsaraan atau termasuk kesengsaraan. Sebaliknya itu al-mar'atus su', wanita yang perangainya buruk, masuk istri yang tidak baik, akhlaknya alamat kesengsaraan ini. Walaupun orang itu kaya, tapi kalau istrinya ini akhlaknya nggak baik, nggak ada kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan. Wal jarusu, ya, jarusu ini tetangga yang buruk, tetangga yang buruk. Wal markabusu, kendaraan, dan kendaraan yang buruk. Kemudian wal maskanu dayyik, dan tempat tinggal yang sempit, dan tempat tinggal yang sempit. Nah, kaitan dengan pembahasan kita adalah tadi termasuk sa'adah itu tetangga yang baik. Sebaliknya termasuk kesengsaraan kalau punya tetangga yakni yang tidak baik, tetangga yang buruk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ta'awwadzu billahi min jari su' fi daril muqam fa innal jar al badi mukhawwalun in anka. Rawahu Nasa'i. Berlindunglah kamu sekalian kepada Allah dari tetangga yang buruk, buruk perangainya. Berlindunglah kamu sekalian kepada Allah dari tetangga yang tidak baik, fi daril muqam, di tempat tinggal, di tempat tinggal. Ini maksudnya orang yang memang rumahnya di situ. Ini kalau orangnya tidak baik ini menjadi apa? Kesengsaraan tersendiri. Karena dia memang tempatnya di situ. Beda dengan orang yang hanya misalkan tinggal sementara. Kalau tinggal sementara, kontrak misalkan hanya sebulan, 2 bulan, selesai kontrak kan dia akan pergi. Tapi kalau rumah tinggal di makom, tempat tinggal di situ, maka ya ini menjadi tidak baik. Maka minta kepada Allah, yakni tetangga yang baik dan berlindung dari tetangga yang tidak baik. Nah, di sini tadi kan poin pertama apa? Memilih tetangga yang soleh. Dan sekarang kita sudah berada di sini, tempat tinggal di perumahan ini misalkan. Maka tentunya bagaimana kita untuk mendapatkan tetangga yang soleh, dimulai dari kita. Berupayalah Anda menjadi seorang tetangga yang soleh. Jadi kita berupaya, tadi kalau sudah kita beri mukadimah di awal, sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Dan itu ditopang dengan apa? Ilmu. Maka dimulailah dari diri kita. Berupayalah untuk menjadi tetangga yang terbaik kepada tetangga. Ketika kita masing-masing orang berupaya untuk menjadi yang terbaik, berlomba-lomba untuk berupaya untuk menjadi yang terbaik di antara mereka, masing-masing begitu, maka otomatis akan menjadi tetangga-tetangga yang baik. Kita ingin berupaya lebih baik daripada dia bisa berupaya lebih baik daripada kita, saling berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Maka ini bagus.
Kenapa? Berupaya itu tadi menjadi tetangga yang baik, sehingga ketika semua tetangga ini berupaya untuk itu, otomatis di situ akan tercipta lingkungan yang baik-baik, lingkungan yang baik-baik. Nah, ini jangan sampai kita, wah tetangga saya nggak baik ya misalkan, tetapi ternyata kita sendiri yang awalnya memang nggak baik. Tetangga nggak pernah menegur kita, ya kita sendiri nggak pernah menegur dia misalkan. Maka ini berupaya untuk menjadi yang baik. Nah, yang pertama, memilih tetangga yang soleh. Maka di sini juga kadang rumah itu, daerah perumahan itu akan menjadi mahal. Kadang karena apa? Karena di situ sudah terbentuk tetangga yang baik-baik. Oh, lingkungannya yang baik. Kita mau beli rumah ini bukannya sekedar dohirnya, tetapi lingkungannya kayak apa di situ. Dekat masjid, ada masjid, kemudian sekitarnya ini orang yang udah masya Allah baik-baik. Ini walaupun mahal harganya, dan harganya memang bisa naik semacam itu, ini kadang ya dibeli aja. Karena masalahnya ketika sudah tinggal di situ, kita berharap ini mendapat lingkungan yang baik. Apalagi kita misalkan seorang itu sering kerja ke lokasi, misalkan 2 pekan di lokasi, 2 pekan di rumah. Ini ketika tetangga ini baik-baik, maka tentu mereka akan berupaya bagaimana bisa berbaik dengan keluarga kita, anak-anak kita dan semisalnya. Ini akan menjadi lebih aman kan gitu. Kayak ini di sini mudah-mudahan kita berupaya untuk tadi menjadi tetangga, dan hidup tetangga ini menjadi tetangga yang terbaik, yang baik, berupaya untuk itu. Yang kedua, di antara adab yaitu menyukai kebaikan bagi tetangganya sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut pada dirinya sendiri. Yang menyukai kebaikan bagi tetangganya, kita pun ingin, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, kita pun senang kalau tetangga itu mendapat kebaikan. Dia menyukai kebaikan untuk tetangganya sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut bagi dirinya sendiri, merupakan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, dan merupakan penyempurnaan atau penyempurna keimanan. Bahkan di dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li ahli jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga dia mencintai untuk tetangganya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau misalkan kita senang berhasil, usaha berhasil, maka ketika tetangganya berhasil harus lebih senang, juga senang. Ketika kita senang mendapatkan suatu kebaikan, maka ketika melihat tetangganya ini kok mendapat kebaikan, kita harus senang. Ini bagaimana secara umum ada hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah satu di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Jadi apa? Menepis rasa apa? Hasad. Orang itu kadang penyakitnya itu kan hasad. Kenapa orang nggak senang dengan tetangganya? Kalau tetangga mendapat kebaikan, ada hasad. Hasad itu nggak senang melihat orang lain mendapat kebaikan. Itu sudah ada hasad. Maka kita berupaya untuk bagaimana bisa menyukai kebaikan ini untuk tetangganya sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk dirinya sendiri. Maka dari itu wajib atas setiap muslim menyukai bagi tetangganya atau untuk tetangganya kebaikan-kebaikan yang ia sukai untuk dirinya. Demikian sebaliknya,
membenci, tidak menyukai untuk tetangganya apa yang ia benci untuk dirinya sendiri berupa keburukan, mudarat dan gangguan. Kalau kita nggak senang mendapat gangguan, maka demikian pula ketika tetangga kita mendapat gangguan, kita pun nggak suka. Kita nggak senang ketika tetangga kita mendapat gangguan. Jangan sebaliknya. Kalau melihat tetangganya dapat gangguan kok senang, berarti ada sesuatu yang nggak bagus di hati kita. Nah, kayak misal, oh tetangganya kebanjiran, rumah kita nggak kebanjiran. Apa kayak kebanjiran? Misalkan begitu senang malah. Nah, itu berarti ada sesuatu yang nggak benar di hati kita. Kita ikut empati. Kita pun nggak senang ketika saudara kita mendapat musibah dan semisalnya. Ini ya. Kemudian yang ketiga, tidak mengganggunya baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ini tidak mengganggu tetangga baik dengan ucapan atau perbuatan. Mengganggu tetangga adalah perbuatan yang haram. Rasulullah SAW telah memperingatkan dengan keras terhadap perkara ini. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Janganlah dia mengganggu tetangganya. Perhatikan. Di sini Rasulullah SAW mengkaitkan antara iman kepada Allah dan hari akhir dengan larangan menyakiti tetangga. Apa hubungannya? Karena orang yang beriman kepada Allah, dia mengimani Allah itu ada. Allah itu beriman dengan rububiyah Allah. Allah yang memberikan, yani Allah yang memberikan, yang menciptakan, kemudian yang memiliki, yang mengatur semuanya. Allah yang zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Kita meyakini Allah melihat kita, mencatat amal-amal kita, akan memberikan balasan terhadap atas apa yang kita lakukan, kita ucapkan. Dan juga beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari akhir meliputi apa? Beriman adanya yakni hari kebangkitan, mengimani semua akan dibangkitkan kembali, kemudian akan dihisab amalnya dan diberi balasan, termasuk beriman ada surga dan neraka. Maka seorang yang beriman bahwasanya amalnya nanti akan dihisab, ucapan dan perbuatannya akan dihisab dan diberi balasan, dicatat dan nanti diberi balasan oleh Allah dengan adil. Jika baik maka diberi balasan yang baik, bahkan akan dilipat gandakan. Jika tidak baik akan mendapat balasan tidak baik. Maka dia akan berhati-hati. Dia tidak akan menyakiti tetangganya. Kenapa? Karena menyakiti tetangga, walaupun tetangganya ini nggak berani balas, misal tetangganya nggak berani balas, disakitin, jago ini diem aja. Hati-hati, karena nanti pasti akan ada pembalasan di akhirat. Maka di sini Nabi mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya, janganlah dia mengganggu tetangganya. Dia nggak akan mengganggu tetangganya. Kenapa? Takut kepada Allah, bukan takut kepada tetangga, takut kepada Allah. Nah ini apa? Penting untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, wajib atas seorang muslim untuk menahan tangannya dari mengganggu tetangganya, baik dengan ucapan, perbuatan maupun isyarat. Sebab mengganggu tetangga hukumnya haram bagaimanapun keadaannya. Dan hadis tentang ini banyak sekali. Bahkan ada juga hadis la yu'minu. Nabi mengatakan 3 kali, tidak beriman. Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Yaitu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguannya.
Orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguannya, maka orang yang ini selalu mengganggu tetangganya, maka ini orang yang tidak beriman. Kemudian yang keempat, adab yang keempat, selalu berbuat baik kepada tetangga. Sebaliknya, selalu berupaya untuk berbuat baik kepada tetangga. Hendaknya seseorang selalu berupaya untuk bisa berbuat baik kepada tetangganya dengan cara apapun yang memungkinkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Ini semakna dengan tadi kan jangan menyakiti tetangganya. Yang ini hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyaskut, dan yang lain sebutkan liyasmut, hendaklah dia mengatakan yang baik, berkata yang baik, atau diam. Ini ada hubungannya antara iman kepada Allah dan hari akhir dengan perbuatan-perbuatan yang tadi. Ketika orang itu beriman kepada Allah dengan iman yang benar, beriman kepada hari akhir dengan iman yang benar, meyakini hari kiamat itu ada, nanti dia akan dibangkitkan kembali, akan dihisab amalnya, kemudian ada balasan terakhir mungkin, yaitu ada surga dan neraka, tentu dia akan tadi berbuat baik. Contohnya tadi, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kalau nggak bisa berkata yang baik, mendingan diam daripada menyakiti orang, menggibai orang, menggibai tetangganya. Diam, lebih baik diam. Ini karena yakin omongan itu akan dicatat dan nanti akan ada balasan. Maka dari itu wajib bagi seorang muslim untuk berupaya berbuat baik kepada tetangga dengan cara apapun yang memungkinkan. Tadi kita sebutkan banyak sekali bentuk-bentuk perbuatan baik kepada tetangga, entah memberikan hadiah, entah dengan bertemu dengan berwajah yang berseri-seri, mengucapkan salam dan seterusnya. Ini. Yang berikutnya, bersabar terhadap gangguan tetangga. Tadi berbuat baik, sekarang ketika tetangganya ini ada tetangga yang kurang baik, suka mengganggu, suka usil dan semisalnya, maka sabar. Bersabar terhadap gangguan tetangga. Sebagaimana dikatakan, tetangga yang baik bukan hanya menahan tangannya untuk tidak mengganggu tetangga, akan tetapi ia juga sabar terhadap gangguannya. Oleh karena itu seorang muslim harus bersabar terhadap gangguan tetangganya, tabah menghadapinya, serta membalasnya dengan kebaikan. Tetangganya berbuat tidak baik, kita balas dengan kebaikan. Ini kan sulit, tapi ini mulia. Tetangga nggak pernah menegur, kita tegur. Tetangga berupaya sering menyakiti kita, kita ganti dengan berbuat baik kepadanya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya sikap seperti itu akan menutup pintu-pintu bisikan setan. Ini jadi harus bersabar terhadap gangguan tetangga. Tidak kejelekan dibalas dengan kejelekan, tapi bagaimana kejelekan dibalas dengan kebaikan. Dibalas dengan kebaikan. Tentu ini akan membantu untuk bisa demikian ketika ingat tadi. Ingat apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir.
ingat hari kiamat, ingat akan ada balasan. Ini akan memudahkan orang untuk berbuat yang baik. Termasuk tadi bersabar terhadap gangguan tetangganya. Yang keenam, memberi tetangganya makanan, terlebih jika ia seorang fakir. Bukanlah orang yang baik apabila ia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min billadhi yasba'u wa jaruhu ja'iun ila jambihi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang kenyang sementara tetangga di sampingnya kelaparan. Tetangga di sampingnya kelaparan. Jadi banyak manusia yang tidak peduli dengan tetangganya. Ia membawa ke dalam rumahnya semua yang baik-baik tanpa memikirkan tetangganya yang fakir. Tentu hal ini tidaklah pantas. Bahkan jika seseorang memasak makanan, maka seharusnya ia memberikan sebagiannya kepada tetangganya untuk mengambil hatinya, menyenangkannya, serta menumbuhkan rasa kasih sayang. Apalagi kalau yang dimasak ini mengeluarkan aroma yang enak. Wih, tetangga masak enak. Maka ini kita dianjurkan untuk memperbanyak kuahnya dan bisa memberikan kepadanya. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakha ahadukum kidran falyuksir maraqaha tsumma liyunawil jaruhu minha." Apabila salah seorang di antara kalian memasak makanan, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian berikan sebagian kepada tetangganya. Dan janganlah seseorang merasa segan untuk memberikan sesuatu yang sederhana kepada tetangganya. Mereka tetangganya kaya nih, kita hanya masak sop singkong misal, maka jangan segan untuk memberikan hadiah kepadanya. Atau ia meremehkan dan merasa malu karena barang itu murah dan tidak berharga, maka tidak boleh demikian. Kasih aja. Bagi kita yang dikasih juga jangan sampai merendahkan itu. Makanan gini aja dikasihkan segini, jangan begitu. Mereka sudah berupaya untuk memberikan itu. Terima dan ucapkan terima kasih kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Ya nisa'al muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau fil sinasatin." Wahai wanita muslimah, janganlah janganlah seorang tetangga wanita ini meremehkan pemberian kepada tetangganya meskipun hanya kaki kambing yang tidak ada dagingnya. Maka ini jangan malu untuk memberikan itu. Maka hendaknya setiap muslim memperhatikan adab yang agung ini dan jangan mengabaikannya, sebab adab tersebut dapat membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tetangga. Hal itu merupakan bukti masyarakat muslim yang saling berkasih sayang, saling mencintai dan bantu-membantu satu sama lainnya. Adapun seseorang membeli makanan dan membiarkan anak-anaknya keluar dengan membawa makanan atau buah-buahan di hadapan anak-anak tetangganya yang fakir, yang miskin, hingga menyebabkan mereka cemburu tanpa memberikan makanan itu kepada mereka, maka hal ini merupakan perbuatan yang buruk kepada tetangga, menghancurkan hati mereka dan menyelisih perintah Rasulullah SAW. Dan indah sekali ketika itu saling memberikan hadiah. Ada kalau misalkan A mengantarkan makanan kepada B, ntar tempatnya nanti aja. Akhirnya kadang-kadang dikembalikan, tapi kembalikan diisi, saling ngasih gitu. Maka ini nggak masalah, baik sekali. Tapi ingat, niat kita untuk memberi kepada tetangga jangan niat ingin diberi balasan. Ingat dalam surat Al-Insan, Allah berfirman, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian karena Allah. La nuridu minkum, kami tidak menginginkan dari kamu jazaan, balasan dan ucapan terima kasih.
mereka mau membalas atau mengucapkan terima kasih apa enggak, itu bukan penting bagi kita, karena kita memberikan itu kepada mereka karena Allah. Kalau toh mereka membalas, ya ini indah sekali, ya diterima. Dan jangan juga kemudian Anda mengatakan begini, dia maunya kasih, kalau dikasih aja, kalau dikasih baru ngasih. Enggak, jangan. Karena kita mengasihi itu bukan karena mengharapkan balasan. Kalau toh mereka kok mengasihi, maka ini ya indah sekali, saling memberikan hadiah, saling mengasihi. Maka ini ada hubungan, ya, saling mencintai, timbulkan rasa saling mencintai. Tapi sementara mungkin kita sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita untuk bisa menunaikan hak-hak tetangga kita dan menolong kita untuk bisa menjadi tetangga yang terbaik di sisi Allah dengan memberikan atau memberikan kebaikan-kebaikan kepada tetangga kita. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.